Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bisrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat, baik itu nikmat kesehatan, umur, rezeki, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari dan kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berakaikan salam kita tersembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya ingin mengangkat tema mengenai nikmatnya bersyukur. Allah itu maha baik ya. Ada banyak manusia di muka bumi ini termasuk kita sering merasa bahwa kita adalah manusia yang paling kurang beruntung di muka bumi ini dibandingkan dengan orang lain. Merasa bahwa kayaknya Allah itu gak adil sama kita, padahal Allah itu maha adil. Kita melihat orang lain mendapatkan banyak sekali nikmat, tapi kenapa kita tidak? Kita merasa bahwa kita adalah manusia yang paling dicurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, seandainya kita merasa begitu, itu tandanya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu masalah yang pastinya kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diuji, mungkin diuji dengan ujian fisik, dan yang memang sebenarnya itu bukan ujian yang sebenarnya. Dia saja yang tidak mampu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Seperti dia merasa bahwa warna kulitnya itu adalah ujian, dia merasa bahwa hidungnya adalah ujian, dan yang lebih dahsyatnya dia merasa bahwa nasab atau keturunannya itu adalah ujian. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dia merasa bahwa dia adalah manusia yang paling kurang beruntung di muka bumi ini. Sesungguhnya dia itu belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, alih-alih mengeluhkan, tentunya dia akan terus bersyukur dan terus bersyukur kepadanya. Adapun teman-teman, kata bersyukur berasal dari kata syakara, syukuron, dan wasyukron yang artinya berterima kasih kepadanya. Adapun dalam bahasa Arab, bersyukur artinya menyadari suatu hal yang membuat bahagia dan menunjukkannya. Adapun ketika kita bersyukur, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Seperti kita akan menjadi pribadi yang lebih positif, meningkatkan kepercayaan diri kita, membuat kita lebih semangat atau lebih bangkit dari hal-hal yang tidak mengenakkan terdahulunya. Firman Allah dalam surah Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat berat. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Untuk itu teman-teman, janganlah selalu cemburu kepada nikmat orang lain, tetapi tetaplah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat, selalulah lihatlah ke bawah. Misalnya ketika kita menaiki sepeda motor, maka lihatlah orang yang menggunakan sepeda, jangan lihatlah orang yang menggunakan mobil. Karena apa? Ketika kita melihat ke atas terus, maka tidak ada dalam diri kita itu rasa bersyukur. Sedangkan ketika kita selalu melihat ke bawah, maka kita akan selalu merasa bersyukur dan terus bersyukur atas apa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adapun hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi yang berbunyi, wa man la yashkurin nasa la yashkurillah. Barang siapa yang bersyukur kepada manusia, maka dia juga bersyukur kepada Allah. So, tetaplah optimis, jangan selalu menyalahkan diri sendiri, apalagi Allah, karena ketika kita mengkerdilkan diri kita sendiri, maka tanpa sadar kita juga mengkerdilkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, Allah itu sudah menciptakan sebaik-baiknya penciptaan. Jadi apakah manusia itu mau bersyukur dengan cara memfollow up atau mengupgrade dirinya menjadi lebih baik, atau menggerutu atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya.
Adapun di sini saya mengambil satu kutipan bijak dari almarhum Kyai Rahmat Abdullah, yaitu teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu, teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengejarmu, teruslah berjalan hingga kelintan itu letih bersamamu, teruslah bertahan hingga kefuturan itu futur menyertaimu, dan tetaplah berjaga hingga kelusan itu lesu menemani. Untuk itu teman-teman, teruslah bersyukur, jangan pernah menganggap bahwa kehidupan orang lain itu lebih baik daripada kita. Tanamkan dalam diri kita bahwa Allah sudah memberikan kehidupan yang terbaik untuk kita. So, jangan lelah untuk bersyukur. Untuk itu, saya akhiri ceramah saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.